Oke, silahkan bisa langsung dimulai, bisa share screen dan seterusnya. Ada. Gimana caranya? Saya Bapak belum bisa. Ada layarnya, guys. Ada. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Kausar Sofia, perwakilan dari kelompok 3. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem komputer. Sistem komputer merujuk pada kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja bersama untuk memproses data sesuai dengan perintah dari penggunanya. Komponen utama dari sistem komputer adalah prosesor, memori, perangkat input dan output. Prosesor itu adalah unit pemrosesan inti dari sistem komputer yang sekuensi instruksi program. Sedangkan memori itu bertanggung jawab untuk menyimpan data dan perintah sementara selama proses. Perangkat input dan output itu disebut sebagai keyboard, mouse, monitor, dan printer untuk interaksi dengan pengguna. Arsitektur sistem komputer. 1. Ada von Neumann, yaitu model arsitektur komputer klasik dengan unit kontrol, lalu memori dan input atau output. Yang kedua, ada Herbert, yaitu menggunakan 2 jalur memori terpisah untuk instruksi dan data, meningkatkan kinerja. Terus di sini ada sistem operasi. Sistem operasi yaitu pengelola sumber daya.
Pengelola sumber daya menyediakan antar muka, antar perangkat keras, dan perangkat lunak mengatur sumber daya. Selain itu, sistem operasi juga ada pengaturan tugas, yaitu mengelola tugas, mengelola jadwal, dan memastikan semua program berjalan sesuai perintah. Sistem operasi juga ada keamanan, yaitu menjaga integrasi, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta sistem secara keseluruhan. Terus di sini ada jaringan komputer. Jaringan komputer dibagi menjadi 3. Jaringan komputer dibagi menjadi 3. 1. Topologi jaringan, yaitu dari mesh hingga star. Struktur jaringan ini memiliki beragam gaya untuk konektivitas. Yang kedua, ada protokol komunikasi, yaitu ada Wi-Fi adalah beberapa contoh protokol yang mengatur komunikasi data. Dan yang terakhir di sini ada keamanan jaringan, pelindungan dari ancaman siber seperti malware, seragam, dan phishing. Selanjutnya di sini ada keamanan sistem komputer. Keamanan sistem komputer dibagi menjadi 3. 1. Enkripsi data, yaitu melindungi informasi sensitif dengan mengubah teks menjadi kode sulit dibaca. Yang kedua, sertifikasi dan otorisasi, yaitu memberikan hak akses dan kepastian bahwa pengguna memiliki wewenang untuk data. Yang terakhir, ada pemantauan keamanan, yaitu berfungsi untuk mengawasi dan menganalisis aktivitas untuk mendeteksi ancaman potensial. Selanjutnya di sini ada perkembangan sistem komputer. Perkembangan sistem komputer ada kecerdasan buatan, ada robotika, ada internet, dan juga ada big data. Kecerdasan buatan itu adalah perkembangan dalam membuat sistem cerdas untuk melakukan tugas manusia. Robotika adalah penerapan teknologi dalam pembuatan dan penggunaan robot di berbagai industri. Internet, yaitu koneksi perangkat ke internet untuk berbagi data dan informasi. Yang terakhir, big data, yaitu analisis data besar untuk informasi dan wawasan yang berharga. Terakhir, di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah, kesimpulan dari PPT-nya adalah perkembangan sistem komputer menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang integrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang sudah, Bapak? Ada yang belum jelas? Jelas. Kelompokmu siapa saja, Mbak Sofi? Adinda sama Vivi Nur Sofia, siapa sih namanya? Iya, sama Vivi. Enggak ikut dibagi tadi. Izin itu Bapak, soalnya sekarang penutupan SKN katanya. Iya, ada acara ikhlas, Bapak. Ya sudah, lanjut ke berikutnya. Kelompok 4.
Kelihatan nggak? Kelihatan. Ayo, Far. Bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Central Processing Unit. Apa itu Central Processing Unit? Central Processing Unit adalah unit pemrosesan pusat komputer. Dianggap sebagai otak komputer. Ia bertanggung jawab untuk melaksanakan instruksi, mengambil instruksi dari perangkat lunak, dan melakukan perhitungan dan manipulasi data. Semakin cepat CPU, semakin cepat komputer dapat melakukan tugas. Komponen utama CPU. Kontrol unit atau CU. Mengambil instruksi dari memori, menerjemahkannya, dan mengontrol aliran data. Unit logika aritmatika atau ALU melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Terus yang ketiga, register. Lokasi penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang diproses. Yang keempat, cache, memori berkecepatan tinggi yang menyimpan data yang sering diakses untuk pengambilan lebih cepat. Dan yang kelima, CPU boot, menghubungkan CPU ke komponen lain seperti memori dan perangkat penyimpanan. Cara kerja CPU. CPU mengikuti siklus yang disebut siklus ambil, dekode, jalankan, tulis kembali. Ambil ialah unit kontrol mengambil instruksi dari memori, sedangkan dekode, unit kontrol menerjemahkan instruksi dan menentukan apa yang perlu dilakukan. Execute, ALU melakukan operasi seperti yang diinstruksikan, misalnya penambahan, pengurangan. Write back hasilnya disimpan dalam memori atau register. Siklus ini berulang terus-menerus untuk setiap instruksi. Dan selebihnya saya serahkan kepada Novita Putri Wahyudi. Jadi, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian CPU. Satu, yaitu tadi kan sudah dijelaskan pada komponen utama itu ada beberapa bagian-bagiannya. Jadi, ini bagian-bagian yang lebih lengkap, yaitu arsitektur CPU, bagian yang menjelaskan instruksi yang diberikan kepada komputer. Yang kedua, clock speed, kecepatan maksimum yang dicapai oleh CPU dalam menjalankan instruksi. Yang ketiga, core yang bertanggung jawab menjalankan instruksi yang diberikan kepada komputer. Sedangkan yang change untuk menyimpan data yang diakses oleh CPU. Yang kelima, heatsink, menjaga suhu CPU tetap stabil. Yang keenam, arithmetic logic unit atau disingkat sebagai ALU, melakukan operasi aritmatika dalam logika sederhana. Yang ketujuh, bus interface unit, mengatur aliran data antara CPU dan komponennya. Sedangkan yang kedelapan, unit mengontrol seluruh aktivitas dalam komputer. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Rizka Maulidia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan, kekurangan, dan dampak kecepatan CPU. Kelebihan CPU.
CPU dapat menangani berbagai tugas di luar analitik data. Yang kedua, CPU dapat menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Yang ketiga, CPU biasanya memiliki kecepatan clock yang lebih tinggi daripada GPU. Kemudian kekurangan CPU. Yang pertama ialah pemrosesan paralel terbatas. Yang kedua, konsumsi daya yang tinggi. Dan yang ketiga adalah bandwidth memori terbatas. Kemudian dampak kecepatan CPU. Yang pertama ialah kecepatan CPU diukur dalam gigahertz. Kemudian yang lebih tinggi menunjukkan pemrosesan instruksi yang lebih cepat. Kemudian CPU yang lebih tinggi, lebih cepat memungkinkan eksekusi program yang lebih cepat. Multitasking lebih lancar dan kinerja lebih baik dalam tugas-tugas berat seperti bermain game dan mengedit video. Kemudian operasi yang dilakukan CPU. Beberapa operasi umum yang dilakukan oleh CPU adalah yang pertama, eksekusi perintah-perintah yang diberikan oleh sistem operasi atau aplikasi yang sedang berjalan. Yang kedua, menambah, mengurangi, membagi, dan melakukan operasi matematika lainnya pada angka-angka biner yang disimpan dalam memori komputer. Yang ketiga, mengakses dan mengolah data yang disimpan dalam memori komputer. Yang keempat, mengontrol aliran data ke dan dari komponen lain dalam komputer, seperti memori, hard drive, dan perangkat input atau output lainnya. Yang kelima, mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia dan mengeksekusi instruksi-instruksi yang sesuai. Dan yang terakhir ialah mengatur komunikasi dengan perangkat lain dalam komputer, seperti motherboard, hard drive, dan perangkat input atau output lainnya. Jadi pada kesimpulan dari kelompok kami yaitu pentingnya CPU dalam kinerja komputer modern ditentukan oleh kemampuan pemrosesan, jenis aplikasi yang dapat dijalankan, dan kecepatan respon terhadap perintah. Setiap fitur dalam CPU mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang dipertanyakan, mohon ditanyakan. Sudah. Sudah, Bapak. Ngapa, Pak? Kamu senyum-senyum, Pak? Bebas senyum-senyum malu ini. Ini dua kelompok baru 18 menit. Dua kelompok. Padahal kalau Pak Ali sendiri itu ngomong ya minimal setengah jam, hampir 1 jam katanya. Ngomong sendiri. Oke, silakan. Gimana? Ada yang mau didiskusikan? Atau mau minta tugas lagi? Kurang mungkin tugasnya gitu. Cukup? Cukup? Cukup. Ya wes, kalau cukup. Ada yang sudah nyoba-nyoba order itu enggak? Yang kemarin itu? Alat-alat itu? Atau beli order alat atau beli alat? Sudah ada yang nyoba-nyoba belum? Belum semua ya. Oke. Terima kasih. Katanya mau dibawa ke kampus, Bapak. Apanya yang bawa ke kampus? Maksudnya dicoba di kampus. Kan kamu order di situ, mumpung dekat orang tuanya. Kamu yang check out, orang tuanya yang transfer. Atau COD nanti kan tiba-tiba datang suruh bayari orang tuanya.
Oke, kalau gitu terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mungkin offline ya di pertemuan 7. Jadi nanti pertemuan 7 itu review. Jadi kita akan nge-review pertemuan yang pertama sampai terakhir. Terus pertemuan 8-nya UTS. Yes, begitu. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan liburannya. Selamat puasa sampai akhir dan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Ada apa? Ada tanya apa? Bapak, berarti sekarang pertemuan terakhir di bulan Ramadan? Ya, mau nambah lagi apa? Nggak mau. Nah, ya sudah. Wes. Ya, pertemuan 6 kan sekarang. Oke. Oke, terima Iya, kasih. tapi lama. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.